warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang kami hormati pula Dewan Panitia dan penonton setia, serta sahabat da'iyah dimanapun berada. Jalan-jalan ke Pasar Pinang, tidak lupa membeli belewah. Perkenalkan dia Alang, teman saya untuk berdakwah. Alang, coba kasih salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alang. Bagaimana kabarnya? Baik Lang. Baik. Sudah siap untuk tausiah? Siap. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak sekali legenda dan kisah-kisah bersejarah. Begitupun dengan Al-Quran Lang juga memiliki kisah-kisah yang dapat menginspirasi dan mendidik. Kakak mau tanya nih Lang. Ya? Alang pernah gak dengar kisah dalam Al-Quran? Kalau enggak, inilah Lang yang menjadi mirisnya anak zaman sekarang. Mereka lebih suka kisah-kisah percintaan daripada kisah-kisah dalam Al-Quran. Betul apa betul Lang? Betul. Padahal kisah ini tidak hanya untuk anak kecil saja, tapi semua kalangan, baik dewasa maupun tua. Alang, memahami dan mempelajari Al-Quran itu bagus. Membaca dan menghafal itu juga bagus. Alangkah lebih bagusnya jikalau kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah dalam Al-Quran. Ya. Kak. Ya? Kenapa harus Al-Quran sih Kak? Kenapa harus Al-Quran? Karena dengan Al-Quran kita dapat beriman meskipun berbeda zaman dengan mengambil kisah-kisah dalam Al-Quran sebagai pembelajaran. Kayak ya? Iya, oleh karena itu tausiah kali ini kakak ambil dari salah satu kisah dalam Al-Quran yang berjudul Belajar Dermawan dengan mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Mau tahu gak kisahnya di mana Lang? Kak. Teman-teman mau tahu gak kisahnya di mana? Ini kisahnya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada orang kaya raya bernama Korun. Korun? Iya, Korun tuh awalnya hidupnya serba kekurangan. Meski kekurangan, namun Korun adalah seorang yang taat beribadah dan menjadi orang kesayangan Nabi Musa. Mau jadi Korun? Oke. Kenapa mau jadi Korun? Kakak lanjutin ini ceritanya. Suatu ketika Korun memohon doa kepada Nabi Musa agar hidupnya menjadi kaya. Allah yang maha memberi kekayaan mengabulkan doa Nabi Musa itu. Hanya dalam hitungan bulan, Korun berubah menjadi orang yang paling kaya raya. Hartanya sampai beribu-ribu kuda, dan kunci kudanya dibawa dan dipikul oleh para pegawainya. Namun sayang seribu sayang Lang, setelah dia menjadi kaya, Korun menjadi orang yang sombong dan ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun telah berkali-kali diingatkan oleh Nabi Musa, Korun tetap membantah. Makanya Allah memberi azab kepada Korun, yaitu dengan ketika malam itu Lang, bumi berguncang hebat. Semua kekayaan yang dimiliki Korun ditelan bumi. Begitupun dengan Korun juga ditelan bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 81 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Allah yang artinya Maka kami benamkan dia Korun dan rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada golongan apapun yang dapat menyelamatkannya selain Allah, dan dia termasuk orang-orang yang tidak dapat membela diri. Na'udzubillahi min dzalik. Masih mau ulang jadi Korun? Kak, Teman-teman masih mau jadi Korun? Tentu saja tidak, kan? Kisah ini pula mengajarkan kita tentang bahayanya sifat kufur, cinta dunia, dan sombong. Kisah ini pun sekaligus mengajarkan kita arti pentingnya sifat bersyukur. Allah Subhanahu wa taala melalui syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana kita menghindari karakter Korun dengan berbagai cara. caranya Di antaranya adalah dengan membelanjakan harta di jalannya, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. itu ya. Iya, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui kenapa Allah menyebutkan sepertiga dari Al-Quran adalah kisah. Karena ketika kita mempelajari kisah, kita dapat mengambil ibrah atau suatu pelajaran. Yang namanya sejarah pula, teman-teman, pasti akan berulang. Maka dari itu Bung Karno pernah berkata, "Jas merah, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah pasti akan terulang. Mungkin hanya saja yang berbeda adalah tempat, berbeda pelaku, dan berbeda waktu." Ini adalah karakteristik dari yang namanya sejarah. Maka tidak salah jikalau Allah menyatakan sepertiga dari Al-Quran ada kisah, agar kita dapat mengambil suatu pelajaran. Lang, Ya Kak. semoga dari tausiah kali ini kita dapat membuka cakrawala pengetahuan kita tentang pentingnya mengambil kisah dan hikmah pelajaran dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Alang, Ya Kak. kita istighfar dulu yuk, agar kita terhindar dari sifat-sifat Korun. Siap? Oke. Teman-teman juga ikut ya beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Sekian dari kami, saya Imam Syafi'i, Dan aku Anan. pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.